pegang itu adalah bagaimana Tuhan itu tidak bisa dilihat. Bapak kalau mau merujuk kepada perjanjian lama, ketika dipahami oleh orang Yahudi, di situ yang datang itu maksudnya apa? Malaikat Tuhan, malaikat utusan Tuhan, malak Yahweh gitu loh, malak Elohim, malaikat Tuhan datang ke bumi ketika dia berdialog, berkomunikasi dengan manusia. Bukan Tuhan itu sendiri berubah jadi manusia dilihat, bukan kan gitu. Lah itu Yahudi. Orang Yahudi sampai detik ini itu tidak percaya Tuhan itu bisa dilihat sebagaimana melihat manusia, itu nggak ada. Itu kan bagaimana pilih Bapak. Di situ sudah jelas. Tanya sama Yahudi. Di situ sudah tertulis bertatap muka. Ya. Loh, di sini dikatakan engkau tidak tahan memandang wajahku. Ayatnya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Ayo. Tidak ada seorang pun yang memandang Tuhan itu hidup. Kalau keinginan manusia itu sendiri, tapi kalau Tuhan yang berkenan. Loh, keinginan manusia, emang manusia bisa melihat Tuhan? Ketika Tuhan, saya ingin lihat kamu dong gitu. Enggak bisa. Tapi kalau Bapak Tuhan ini ingin menunjukkan kepada Roy, bisa. Saya nggak mati. Lah buktinya Yesus. Buktinya apa? Saya tanya, gerang gini aja, Yesus Tuhan atau bukan buat Anda? Saya pengikut Yesus. Saya tanya, Yesus Tuhan atau bukan? Utusan Tuhan. Nah, bukan Tuhan ya, clear ya sudah, nggak usah lama-lama. Makanya di sini dikatakan, ketika saya merujuk kitab-kitab Anda, nih dengerin, di Roma 1:23 dikatakan, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Tuh, Tuhan itu tidak fana, tidak hancur, tidak bisa dilihat. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, sementara Yesus itu fana, mengalami kematian. Ya, jawabannya Yohanes 5 ayat 24 sampai 25. Silakan Pak Ustadz buka. Kenapa jawabannya mundur? Kenapa bukan maju? Kok aneh sih? Ya suka-suka kami lah, kok Anda pula ya. Suka-suka kami. Tadi sudah dikunci oleh Yesus di akhir ayatnya. Anda sekarang mau kemana? Oke. Itu. Loh, kata Yesus, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar, kau ajak mundur, bahasannya kan lucu. Oke, Anda mau ayat berapa sekarang saya tanya, kita uji. Baca dulu. Iya, ayat berapa? Itu mempertahankan persepsi dari satu bukan persepsi, ini ayat tertulis di kitab Anda, kok persepsi sih? Tadi Anda juga mundur, Mas. Mundur, Mas. Loh, semua dalil yang saya sampaikan itu tidak bertabrakan antara PL, PB, bahkan surat Paulus. Coba Anda buat kesimpulan. Pak Roy, Anda mau ayat berapa Yohanes 5? Saya tanya. Yohanes 5 ayat 24 sampai 25. Oke, jangan sampai 25 dong. Saya baca ya. Ya, tetapi baca, aku jangan nanggung-nanggung. Selama ini makanya banyak perdebatan antara kalian. Lah iya, jangan nanggung-nanggung, akan saya teruskan bacanya gimana Anda ini? Dengerin. Penjelasan aku berkata kepadamu, Muslim itu gitu loh. Itu maksudnya Roy. Loh, ini syukur-syukur saya bantu bacain. Gimana sih? Ya, dengerin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan ia tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Apa di sini, Pak? Aku. Saya teruskan bacanya ya. Saya teruskan bacanya nih.
Saya teruskan bacanya. Pak, jangan nyelam dulu, Pak. Tenang aja, saya bantu bacain. Pak, jangan renang dulu lah. Dengerin, saya mau baca. Aduh, mentang-mentang panas gini tengah hari, masa renang terus? Nih, saya teruskan ya. Nih, dengerin nih. Di sini kita makin kebuka nih. Siapa yang bisa dilihat dan siapa yang tidak bisa dilihat. Siap-siap terguncang ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa hidup dalam dirinya sendiri, anak hidup dalam dirinya sendiri. Yang anak ini bisa dilihat, Bapa tidak bisa dilihat, gitu. Ayat berikutnya, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jadi kalau Yesus itu sebagai anak manusia, dia hanya mendapat pemberian kekuasaan dari Sang Pencipta. Dia itu bisa dilihat, sementara Bapa yang hidup dalam sendirinya, kata Yesus, tidak bisa dilihat, suaranya juga tidak bisa didengar. Lanjut Bapak, lanjut. Jangan potong, jangan melakukan asumsi. Lanjut. Lah bunyi ayat ini sudah saya baca, Anda nyuruh lanjut. Enak bener kau ini. Masalahnya itu gini loh. Itu adalah suatu rangkaian, nggak bisa satu ayat kamu langsung menganalisakan seperti itu. Anda tadi nyuruh 2 ayat, saya tambah bonus 2 ayat jadi 4. Kenapa Anda nyuruh lanjut lagi? Iya, ngapain supaya udah dapat 1 gratis 1, masih nawar. Habis. Capek lah. Makanya Pak, kalau menilai dari satu perspektif, iya, orang udah saya kurang baik gimana coba? Beli 1 gratis 1, masih nyuruh lagi. Coba buat kesimpulan antara Yohanes dengan kitab bidang. Aduh, Bapak ini. Pak, sekian banyak ayat yang lugas dan jelas, bunyinya mudah dipahami, kenapa Anda masih ngotot? Kalau Tuhan itu bisa dilihat di muka bumi ini, Sang Pencipta alam semesta ini bisa dilihat di muka bumi ini. Pak Ustadz, ya, tahu juga, tapi Pak Ustadz lah. Kalau Tuhan menginginkan dia menghadapkan dirinya kepada Roy, saya tidak mati, Pak. Tapi kalau Roy ingin melihat Tuhan saya tidak mampu, Pak, dan tidak diizinkan. Udah capek diajak muter-muter kemana-mana, fokusnya pada doktrin mulu. Jadi udah jelas. Makanya ya. Tadi Pak Alif menjelaskannya berdasarkan satu perspektif. Tadi dikatakan memang betul siapa yang melihat aku akan mati. Buktinya Allah memperlihatkan diri dan bertatap muka langsung dengan Nabi Musa. Nabi Musa tidak mati. Nah, yang bohong siapa jadi? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Itu problemnya. Yang benar yang mana? Makanya Pak, ketika ayat seperti itu perlu dimaknai gitu loh. Dia mendapat firman Tuhan, dia mendengar firman Tuhan, dan ketika dia bertemu Pak, sejauh yang saya pahami, ketika kami berdiskusi dengan orang Yahudi, yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Norm Yahudi, kita berbicara apa yang tertulis. Di situ kalau Anda mau mengatakan bicara apa yang tertulis, Pak, apa yang tertulis, berarti perkataan Yesus itu benar. Tak seorang pun dapat melihat dia. Itu kata Yesus. Rupanya tidak pernah kau lihat. Sekarang saya tanya, ketika Yesus rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar, berarti di sini ada yang bohong dan ada yang nggak bohong.
berbicara apa yang tertulis, kita jangan menilai dari satu sisi, keduanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam kitabnya Perjanjian Lama bahkan bumi, Nabi Musa langit di atas langit tidak akan mampu menampung roh Allah gitu. Nggak bisa, Pak. Itu ayatnya ada. Makanya Anda kalau ketika ayatnya seperti itu perlu dimaknai, Pak. Tidak mungkin Tuhan berfirman kontradiksi. kita tidak bicara ke situ. Bukan kontradiksi. Kalau di dalam bilangan Tuhan itu sendiri yang berkenan menampakkan diri kepada Musa. Kalau di ayat Yohanes itu menyatakan keinginan manusia yang ingin melihat Tuhan tidak bisa. Di mana menyatakan keinginan manusia melihat Tuhan itu di mana, Pak? Di situ justru yang tadi saya baca itu kesaksian Yesus. Kok Anda jadi ngarang-ngarang sendiri ini? Itu kesaksian Yesus. Iya. Jadi Kalau kesaksian Yesus mau Anda bantah juga, kesaksian siapa lagi yang mau dipakai, Pak? apa yang terjadi pada Musa itu mau itu salah gitu. Itu kesaksian Yesus tentang dirinya. Bahkan dia mengabarkan dia dengan Sang Pencipta yang Yesus disebut Bapa, yang sebut Bapa itu memiliki hidup masing-masing. Kehidupannya berbeda. Kata Yesus, Bapa tidak bisa dilihat, kalau Yesus bisa dilihat. Itu ayatnya ada jelas. Anda mau asumsikan kemana lagi? Menasumsikan, makanya saya bilang Bapak itu menilainya dari hanya dari kacamata yang ada di Yohanes, ya. Sementara kalau kesaksian Yesus mau Anda bantah, kesaksian Yesus mau Anda bantah, kesaksian siapa mau yang Anda pakai? Kok kesaksian Yesus dibantah? Siapa yang membantah? Ya kalau Anda tidak bantah ya sudah, kata Yesus, Sang pengutus Yesus itu tidak bisa dilihat. Iya, kalau keinginan manusia, kan itu maksudnya. Tidak ada kata keinginan manusia itu, nggak ada. Kok nggak ada? Memang nggak ada. Tapi kesimpulannya itu pemahamannya. Dari mana Anda katakan begitu? Di ayat lain pun sudah dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Makanya. Sekarang begini. Tadi saya bilang. Itu kan dari kacamata yang kita baca dari kitab Yohanes. Berarti kesimpulannya, jika keinginan manusia ingin melihat Tuhan itu tidak bisa. Itu penilaiannya berdasarkan kitab Bilangan 12 ayat 7 dan 8. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Pak, udah jelas-jelas itu bunyi ayat. Tidak, justru ya, kalau Anda merujuk di bilang itu tidak ayat. Yang bilang itu tidak ayat siapa? Saya ada bilang. Oke, sekarang begini aja. Oke, sekarang begini ya. Saya capek muter di sini. Anda yakini Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Begini. Oh, ya sudah kalau bukan Tuhan. Nggak usah capek-capek. Nah, terus kalau bukan Tuhan bagaimana kita? Kita sudah bahas mengenai eksistensi Tuhan dalam Alkitab. Bapak belum menjelaskan eksistensi Tuhan dalam Al-Quran itu. Yang saya katakan fiktif. Kan gitu. Karena di semua nabi yang dia... Sebentar. Gini. Kalau Anda meyakini Yesus bukan Tuhan, terus bagaimana memahaminya? Yesus melihat Tuhan atau tidak? Atau siapa yang melihat Tuhan di zaman Yesus? Bapak jelaskan ya pernyataan saya yang menyatakan kalau Tuhan Muslim itu fiktif, tidak seperti Tuhan yang diimani di dalam Alkitab. Itu semuanya Tuhan dan dalam Alkitab itu berkomunikasi langsung dengan nabinya.
Di dalam Al-Quran pun dijelaskan berkomunikasi Tuhan itu dengan ciptaannya. Bukan berarti Tuhan itu bisa dilihat oleh manusia di muka bumi ini, Pak E. Yang mana? Yang mana berkomunikasinya? Di dalam Al-Quran dikabarkan, tidaklah patut bagi Allah berkomunikasi dengan manusia kecuali cara komunikasi Tuhan itu dengan cara memberikan wahyu kepada dia. Lalu dia menyampaikan firman-Nya di balik hijab. Pembuktian langsung, ya. Makanya tidak ada pembuktian langsung. Itu hanya sebatas statement. Ini orang gila kali. Pak, dengerin kitab Anda tadi saya sudah ulang-ulang berkali-kali dikatakan tak seorang pun dapat melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu ayat sudah mengunci, Pak. Tak seorang pun. Kalau sudah tak seorang pun mau ambil berapa orang? Sekarang begini. Tak seorang pun dapat melihat dia. Bagaimana Anda memahami kalimat tak seorang pun dapat melihat dia? Memang manusia tidak dapat melihat dia. Emang mana sih yang lebih dulu kita bilangan sama Yohanes? Lah Anda sendiri percayanya sama Yesus gimana sih? Makanya tadi kan sudah saya tegaskan, Bapak itu menilainya dari satu sisi, bukan dari kedua ayat itu. Kalau ayat tak seorang pun dapat melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia, Anda percaya atau tidak? Duluan Nabi Musa, Pak, melihat. Iya, loh saya percaya duluan Nabi Musa. Nah sekarang begini. Makanya sekarang begini, harus menilaikan keduanya, mengambil kesimpulan dari keduanya, bukan menilai dari satu sisi, gitu loh. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau Yesus bukan Tuhan, siapakah dia? Kok Yesus bukan Tuhan? Loh tadi saya tanya. Tadi saya tanya Yesus Tuhan atau bukan? Anda katakan bukan, bener nggak? Kita ini Pak, tadi awalnya berbicara mengenai saya tanya dulu, Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, Anda meyakini dia sebagai apa? Tidak meyakini. Siapa yang tidak meyakini Yesus Tuhan? Bapak yang tidak meyakini, saya meyakini. Tadi saya tanya, saya ulang nih, Yesus Tuhan atau bukan? Kok jadi Yesus Tuhan atau bukan? Lah, tadi kan Anda mau membuktikan eksistensi Tuhan. Nah, iya. Nah saya tanya, Anda meyakini Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya ingin tahu dulu. Tuhan. Berarti Tuhan Anda itu manusia. Nggak perlu digiring-giring begitu Pak opininya Pak. Siapapun orang Kristen Bapak tanya, Tuhan Anda itu manusia. Ya iya, memang menjadi manusia, bukan manusia, menjadi manusia. Iya, saya bukan mau menggiring opini. Justru Anda harus jawab dengan tegas. Oh iya dong, bangga. Anda kan mengakui Yesus Tuhan, ya bangga dong akui kalau dia manusia. Siapa juga yang giring opini? Kalimat Pak, kalau mengatakan menjadi kalau standar manusia. Anda Pak, kalau standar Anda kebenaran keberadaan Tuhan itu Tuhan Anda menjadi manusia, pernah nggak Bapak mengatakan seperti itu? Loh, Yesus manusia atau bukan? Iya, kalimatnya sudah berbeda itu Pak. Tuhan apa Anda kalimat manusia, berbeda apa? Tuhan Anda menjadi manusia, itu pengertiannya sudah berbeda. Lah iya, oke. Tuhan Anda menjadi, Pak Everlin, saya tanya, apakah Tuhan Anda menjadi manusia? Iya. Ya udah selesai. Berarti Tuhan Anda manusia kan? Kalau Tuhan Anda manusia, itu kalau standarnya begitu Pak, saya ogah. Dengar Pak, kalau Tuhan Anda manusia,
Itu Bapak mencontohkannya seperti orang-orang yang mengimani Said Baba, ya, Loh, sama-sama yang kenapa lahir ke Said Baba? hubungan manusia. Anda Tapi kalau meyakini Yesus dikatakan itu Tuhan, Anda Pak, menjadi dengerin, manusia, dengerin. Berarti Anda sebelumnya meyakini, dia tidak manusia. Anda meyakini Gitu. Yesus itu Tuhan. Anda meyakini Yesus itu Tuhan. Terus dan Tuhan Yesus itu adalah sebagai pengakuannya sendiri dia itu adalah anak manusia. Lah kalau saya katakan Tuhan Anda manusia, masalahnya di mana buat Anda? Ya sudah berbeda, kalimat pertanyaan itu berbeda maksudnya. Apa yang beda? Apa yang beda? Makanya saya katakan tadi, Bapak selalu potong kan gitu. Lah iya, Tuhan Anda itu kan menjadi manusia, namanya Yesus, bener nggak? Bener nggak? Itu sudah berbeda, kalimat itu sudah berbeda. Loh, Ya, apalagi yang beda? Anda ini ayat kalau Anda mengatakan Tuhan Anda manusia, kan begitu. Ya, Lah sesama Yesus manusia atau yang bukan? Saya Tuhan tanya, Yesus manusia atau bukan? manusia. Ya udah. Kan Lah kan ngapain repot-repot? sekarang berbeda tidak? Maksudnya Tuhan Anda manusia, Tuhan Anda menjadi manusia, berbeda nggak maksudnya? Loh, jadi Tuhan Anda menjadi terus. Ya kan, Tuhan Anda Kalau menjadi dia manusia. menjadi manusia, sekarang sudah jadi manusia atau belum? Kalau ditanya Tuhan Anda menjadi manusia, berarti sebelumnya dia tidak manusia. Kalau saya ngomong gini Pak dengerin ya. Ibarat saya ngomong gini, ini bebek atau bukan? Ya bebek. Salah. Ini adalah telur yang menjadi bebek. Nah iya, ngapain ngebahas telur lagi, orang udah jadi bebek. Sekarang yang udah real aja gitu. Masa ini bebek atau bukan? Bukan, ini adalah telur yang menjadi bebek. Terus aja kayak gitu. Itu Ribet maksud kali hidupnya. pertanyaan sudah berbeda, bukan ribet. Lah, Itu maksudnya sudah berbeda. kalau telur Makanya menjadi saya contohkan bebek, tadi, maka telurnya itu kan makanya saya contohkan tadi, kalau Bapak Astagfirullahaladzim. mengatakan Tuhan Anda manusia, mungkin bisa saja saya ini seperti pengikutnya Said Baba. Karena Ya, sama-sama suka-suka manusia. Anda lah. Bukan suka-suka saya. Memang Bapak sengaja mengirimkan opini itu. Lah, Aduh. siapa yang menggiring? Sekarang begini, kalau Tuhan Anda menjadi manusia, kan begitu. Berarti sebelumnya dia tidak manusia, kan gitu. Iya, sebelumnya dia bukan manusia. Nah, jadi kalau Tuhan Anda manusia, berarti memang manusia dari awalnya, kan? Lah, loh kan saya tanya sama Anda. Tuhan Yesus siapa? Saya tanya sama Anda. Anda katakan Tuhan. Loh, bukankah dia manusia? Iya, dia manusia. Berarti Tuhan Anda manusia yang bernama Yesus. Bukan tentang dari dulunya, bukan Pak. Kalau memang dulunya dia bukan manusia, terserah, itu nggak ada masalah. Namun ketika Tuhan Anda menjadi manusia, ya sudah. Berarti Tuhan Anda itu manusia, selesai kok. Ribet amat sih Pak. Kan Bapak Ya, sendiri yang punya Tuhan manusia. Ya, berarti sebelumnya bukan manusia, kan gitu. Ya udah, berarti Anda katakan Tuhan kami sebelumnya bukan manusia, gitu aja. Makanya kalimatnya itu Tuhan Anda menjadi manusia, gitu loh. Panjang Tuhan kali Anda mau menjadi manusia, ngomong, begitu. ibarat Bukan- ini bukan bukan panjang bebek, kali. ini telur yang menjadi bebek. Iya, siang Pras Daung, agama apa Pras Daung? Bang Oji kerja, Bang Oji. Saya bikin kopi dulu, Bang Oji. Cari manusia. cari Sebentar dulu, sebentar. Pras Daung agama apa? Pras Daung agama apa? Ah iya. Iya apa? Allahu Akbar. Ini udah silakan Oji, kerja Ji. Lah, kok kerja? Udah kelar Tuhannya jadi manusia. Ya tapi dia masih ngeyel di situ Ji. Oke, nggak apa-apa lah. Misalkan gimana? kita dukung kawan Kristen kalau Tuhannya itu jadi manusia gitu. Silakan, itu keyakinannya.
nggak masalah Pak mau jadi bebek ya. Cuman kayaknya Pak Everlyn ini nggak pede gitu loh mau ngakuinnya. Makanya kita dukung biar dia itu pede gitu aja. Kalau bukan manusia dulunya berarti disunat dong Bang, nggak disunat dong. Tapi kan dia disunat umur 8 hari. Berarti dia kan menjelaskan bahwa dia manusia. Iya katanya. Iya manusia kan, Tuhan Bapak manusia kan. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, bantu Everlyn. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ya, tadi kan udah jelas sama Bang Alif, ya kan. Tuhan Anda manusia kan, telah menjadi manusia. Ya Tuhan Anda manusia. Udah kelar kan? Ya udah. Oke. Nah, berarti kan udah gitu dong, pede dong Bang, gitu. Nah, sekarang ini Bang Oji, pertanyaannya gini, Tuhannya P. Everlyn yang menjadi manusia, kira-kira manusia ini bertuhan atau tidak? Gimana Bang? Gini, saya kan sudah menjelaskan tadi. Kita sudah dukung Pak Everlyn kalau Tuhannya jadi manusia, itu hak Anda, nggak apa-apa, selesai. Sekarang pertanyaannya, yang manusia ini siapa Tuhannya, atau bertuhan atau tidak, atau dia ateis, tidak percaya dengan Tuhan? Gini loh, dari sekian panjang perdebatan kita ini, ya, kita ini membicarakan eksistensi Tuhan yang ada di Alkitab. Yang dari Al-Quran kapan? Gitu loh. Iya. Tuhan di perjanjian baru kan manusia. Tadi kata udah setuju. Gimana sih? Oh jadi mundur lagi. Iya. Eksistensi Tuhan yang di dalam Al-Quran itu mana? Enggak, ini cuma kelarin nih, udah setuju nih Tuhan Anda manusia. Oke, gini Ji, dia udah mengakui Tuhannya manusia, udah jelaskan. Kenapa kalian ketakutan kalau ditanya? Kami nggak pernah takut deh. Nggak ada yang takut. Saya bikin kopi nanti mau tanya, ya boleh. Kok takut? Iya, tanya aja eksistensi. Dia nanya itu Tuhan dalam Allah. Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran surat At-Taha 14 itu mengatakan kepada Musa, kan aku ini Allah. Nah itu cara eksistensinya melalui wahyu, gitu, atau melalui tabir. Udah jelas. Kalau dari surat Al-Baqarah itu sudah tercatat terlebih dahulu di dalam Taurat, ya. Kamu hanya meniru duplikasinya itu. Apaan? Kamu itu hanya mengurus sudah di Alkitab tulis itu. Nah itu kan terbukti komunikasi dengan Musa di surat At-Taha. Jika kamu mengamini bilangan 12 ayat 7 dan 8. Kalau Tuhan itu bisa dilihat. Melalui apa? Melalui tabir di situ. Tabir apa? Berbentuk apa? Misalkan Anda berbilang surat bilangan itu, berarti Anda meyakini bahwa Tuhan di perjanjian lama itu api. Ayo. Sudah jelas di bilangan 12 mengatakan bukan. Apa? Bilangan 12 kenapa? Selamat siang semuanya. Kamu baca lagi bilangan 12 ayat 7 dan 8. Di situ dengan jelas mengatakan Tuhan berbicara bertatap muka dengan Nabi Musa. Itu melalui apa? Lihat dulu berbicaranya melalui apa? Sebatang api kan, sebatang kayu yang ada apinya. Berarti Tuhan Anda itu api, majusi. Di situ tidak ada dikatakan api, di situ dikatakan jelas bertatap muka. Bertatap muka di mana? Bentuknya seperti apa? Tuhan Yahudi, sedangkan di situ tidak dijelaskan bentuknya seperti apa. Tatap muka kan pasti kelihatan bentuknya. Jadi apalagi kalau tatap muka? Ya, sedangkan Yahudi pun tidak mengakui bahwa Tuhan ini berbentuk. Gimana sih? Udah dijelasin balik lagi.
Lagi bahas yang mana emang sekarang? Melalui media. Balik lagi Bang Ali bilangan 12. Balik lagi ke bilangan 12 ya. Bilangan 12. Saya tanya dulu sama Pak ini. Bilangan 12 itu peristiwanya dalam hal apa itu? Harun dan Miriam. Nggak pede. Lanjut. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ya, Boleh aku bertanya? ya boleh. Oke. Boleh buka Quran surat 16 ayat 51? Mau itu mah nyuruh Pak, bukan bertanya. Oke, menyuruh. Oke, silakan aku. Iya. Ya. 16 ayat 51. Silakan. Ya kalau disuruh-suruh saya nggak mau, Bapak. Di dalam surah sekian, ayat sekian ada bunyinya begini dan begini, baru ditanyakan gitu. Oke, ya, boleh. Oke, ya, buka. Lu buka abang bacain. Tadi kamu mau jelasin sama Bang Ali. Bunyinya seperti ini di dalam ayat itu, ayat begini seperti ini gitu. Ya. Pertanyaan. Silakan buka aja Quran surat 15 ayat 16 ayat 51. 16 ayat 51. Ya, ini apa bunyinya? Enggak jelas Pak suaranya ini. Ya uji ini kalau apa? Suaranya emang gitu. Gak jelas. Kalau Ibu bisa tampilkan ayatnya itu? Kagak usah bunyi Apa seperti gini? apa. Bapak yang bukain. Bapak buka dulu di Google apa isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu bacakan. Iya, iya. Ya. Bapak itu makanya kalau mau nanya itu persiapkan pertanyaannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini isnaini. Innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Nah, pertanyaannya apa? Ya salah baca deh. Ini paham Bang Alif ini merujuk kepada siapa? Pada surat apa tuh gue tahu. Biarin aja, makanya tadi. Ini salah surat ya. Enggak salah surat. Sesungguhnya bagaimana aku ulangi, sesungguhnya ialah Tuhan yang Maha Esa. Betul? Jangan percayalah kepada aku. Aku enggak ingat lagi itu kata-kata kalian itu. Tuhan itu. Maksudnya Bapak itu ini nggak tahu di perangkatnya Bapak nggak baca. Saya bantu baca lagi terjemahnya ya. Ya. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Nah, sembahlah kepada Dia Tuhan yang Esa dan taatlah kepada aku. Dia itu siapa? Aku siapa? Allah itu sendiri. Kok ada dua ditujukan di situ? Sembahlah Ya Dia dan taatlah kepadaku. Kok itu siapa? Kepada Allah kenapa salahnya? Kan dikatakan, Ini mau main kata, gini, mau main kata, tapi nggak paham kaidah bahasa Arab, makanya repot. Jadi Al-Quran itu ada menggunakan kaidah kepada Dia. Karena apa? Memang Allah itu gaib, gitu loh. Yang mesti disembah itu siapa? Kata Allah, aku, kata Allah. Di ayat lain dikatakan, wa ani buduni, dan sembahlah aku, hada siratu mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi begitu.
Begini dikatakan begini, Tuhan itu tidak dua. Sembahlah kepada Dia dan taatlah padaku. Nah, sembahlah Dia itu siapa dan taatlah kepadaku siapa? Aduh, ngerti itu gak sih kata bahasa Arab sih? Gak, di situ kan kata huwa. Huwa itu merujuk kepada keagungan. Terjemahannya bukan bahasa Arab, itu bahasa Indonesia terjemahannya. Tuhan itu tidak dua. Sembahlah Terjemahan kepada Dia. itu bukan keagungan, Pak. Sudah. Dengarlah, Tuhan itu tidak dua. Sembahlah kepada Dia dan taatlah kepadaku. Itu gimana tuh? Huwa di situ merujuk di dalam gramatika bahasa Arab. Huwa itu merujuk kepada keagungan satu oknum. Paham, Pak? Di situ menggunakan kata huwa ilaihun. Paham? Huwa ilaihun. Taruh bentar. Innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Di dalam kaidah bahasa Arab itu sudah saya sampaikan, Pak, ya. Ketika bahwa huwa, kata domir huwa itu kembali kepada lafaz sebelumnya. Fa iyaya farhabun, maka kepadakulah kalian itu takut, tetap kepada Allah. Kalau Anda mau mempermasalahkan perkara seperti ini, Pak, nanti Bapak bingung sendiri ketika saya tanya. Jangan dulu bertanya-tanya, Pak. Aku bertanya dulu kepada Bapak. Iya, karena ada kata merujuk kepada Dia yang berbicara, tapi dia menggunakan kalimat kata ketiga juga di kitab Anda. Kalau host bisa tampilkan ayat itu, baiknya ya, baiknya Sekarang begini, saya Tampilkan aja tanya dulu. begini. Iya, enggak, udah kalimat seperti itu. Kalau Anda saya bilang bingung dengan kalimat begini, saya katakan begini. Contoh di Yohanes 17 nomor 2. Ya, saya bacakan ya. Nih, saya bacakan biar Anda tidak bingung. Yohanes 17 dulu nomor ke 2. Alkitab, Pak. Jangan dulu ke Alkitab. Enggak, Anda mempermasalahkan Aku kata baca. ganti masalahnya. Dengerin. Sementara di sini contoh, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Kepadanya ini kepada siapa? Saya tanya. Ini Yesus bilang, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Dibalikin lagi kan kebimbangan. Astaga. Allah berfirman, tidak ada dua Tuhan, hanya kepada Dia. Anda mau main kata, Pak. Saya bilang Anda itu mau main kata. Di sini Yesus bilang, dengerin. Di sini Yesus bilang, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Saya tanya, ini di sini siapa? Enggak, jangan dulu bahas ke situ, Pak. Kita bahas yang Anda lagi main kata, maka 16 permainan kata ayat ini di kitab 51. Anda itu ada. Saya tanya, kita bahas di sini 15, siapa? Kita bahas 16 ayat 51. Itu aja dulu. Saya tanya, katanya di sini kepada siapa? Saya tanya. Yang di mana? Di mana? Di 16 ayat 51. Yohanes 17. Yohanes, jangan dulu Yohanes, Pak. Lah di 16 situ ayat mau 51. kata dia, kata aku, itu ketika merujuk kepada Sang Pencipta, apa salahnya? Sekarang saya tanya, di sini Yesus menggunakan kata kepadanya. Kepadanya ini kepada siapa? Saya tanya. Nah, baik itu gedein punya gua, gedein. Lanjut Pak Halid. Tampilkan yang Quran surat 16 ayat 51. Mau main kata. Kenapa kalian tampilkan ini? Kenapa Anda di Bible Anda sendiri menolak waras? Saya tanya. Kenapa Apa untuk susahnya? Bible Anda sendiri menolak waras? Apa susahnya kalau tampilkan dulu yang Quran surat 16 ayat 51? Tampilkan aja dulu, Bang.
Al-Quran sudah saya sampaikan. Di dalam Al-Quran itu penggunaan domir Allah itu mau menggunakan kata huwa karena merujuk Allah itu gaib, tidak nampak. Tetapi dia menggunakan kataku ketika perintahnya untuk takut dan beribadah hanya kepadaku. Itu bukan berarti ada pribadi yang berbeda, ada esensi yang berbeda. Itu bukan. Umat Islam tuh nggak ada yang salah paham. Tapi Anda di situ berusaha untuk ingin cerdas, berusaha ngeritik. Kalau saya tanya sama Anda sekarang, Yohanes 17 nomor 2, kenapa Anda menolak waras? Saya tanya. Kita jangan dulu bahas di situ, Bang. Nah, ini ada ayatnya. Coba. Loh, Anda biar cerdas. Anda biar cerdas. Mana terjemahannya ini kan? Nggak muncul terjemahannya. Hanya dialah Tuhan yang esa dan takutlah kepadaku. Terjemahan bukan Al-Quran, Pak. Itu terjemahannya. Silakan baca. Mana terjemahannya ini? Yang seperti Pak Ustadz ya tadi, Pak Ustadz bilang tadi. Maaf ya, ini ada agak ribut-ribut sedikit, ada musik ini. Ya, saya mau diajak main kata kemanapun, saya akan konsisten. Saya akan tanya kalau Anda mau waras di Yohanes 17 nomor 2, selesai pembahasan. Ngapain capek-capek? Yuk, mana translate-nya sini? Terjemahannya mana ini? Aku nggak bisa baca ini. Baca wa qala Allahu la tajidu la hanya dialah Tuhan yang esa dan takutlah kepadaku. Dia yang esa benar dan takutlah kepadaku. Siapa dia? Lah, dia itu siapa? Baiknya kita baca yang terjemahannya kalau tampilkan. Ya sudah Pak, daripada capek-capek saya bilang berkali-kali, kalau Anda ketika di kitab Anda menolak waras, repot. Anda itu ingin warasnya mengoreksi, tetapi kitab Anda buta gitu loh. Ayo. Kenapa dengan tadi 17 ayat 2 kenapa? Oke, kita bahas itu aja kalau begitu. Iya. 17 ayat 2. Ayat 3 ini aku baca ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang dua. Ini ada yang menghalang nih. Kecil sekali ini. Kecil sekali. Terus ada nomornya ini 18 ini menghalangi. Kau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Nah ini sudah aku tahu ini. Kalau ini masalah Yesus sebagai Sang Firman dan Bapa. Loh, dengerin Pak, pertanyaan saya sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Kepadanya ini kepada siapa saya tanya? Yesus Kristus. Loh, di sini yang lagi ngomong siapa? Di sini yang lagi ngomong siapa? Allah. Yesus yang ngomong ini sama seperti engkau itu adalah Allah. Allah Bapa telah memberikan kepadanya Yesus. Yang lagi ngomong siapa di sini? Yang lagi ngomong Yesus yang manusia, Pak. Yang lagi ngomong Yesus. Ini kan yang berdoa lagi ngomong Yesus. Ya, Yesus kan berdoa. Kemanusiaan. Makanya kemanusiaan Yesus. Ini. Kok kemanusiaan? Iya. Sama dengerin Pak, dengerin. Begini, Pak Ustadz, dengerin. Mana ada Allah berdoa, mana ada Tuhan berdoa. Yang berdoa ini kemanusiaan. Ya, makanya Yesus bukan Tuhan, orang dia berdoa. Ini kemanusiaannya Yesus. Iya, oke, kemanusiaan, oke. Mari kita uji ini tentang kata, Pak. Ya, ini tentang kata. Oke, ya silakan. Ini tentang kata. Di sini yang sedang berdoa siapa? Yesus, manusia. Nah, terus Yesus bilang memberikan kepadanya, ini siapa?
Firman-Nya, makanya dikatakan Yesus Kristus di situ, mengenal Yesus Kristus. Ayat 3-nya, ayat Nah, 3-nya. kan di kitabnya sendiri Anda menolak waras, Pak. Saya tanya sekali lagi. Di sini kata kepadanya ini siapa? Kepada siapa katanya ini? Yesus yang sebagai firman yang hidup. Tapi yang berdoa Nah, ini yang adalah lagi ngomong siapa? kemanusiaan. Yang lagi ngomongnya siapa? Kemanusiaan. Makanya Yesus itu terdiri dari kemanusiaan. Yang lagi ngomongnya dan siapa? Yang lagi ngomong. Yesus. Loh, kok dia bilang kepadanya bukan kepadaku? Itulah kepadanya itu adalah dia sebagai kealahannya. Firman-Nya itu, Bang, firman-Nya itu, Bang. Coba Bang baca ayat ke-13. Ayat ketiga. Baca ayat ketiga. Ayat ketiga Ini, malah makin nah, jelas. Ya, dia katakan begini, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan kepada Yesus Kristus. Dia tidak katakan dan kepadaku ya. Dan mengenal Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Itulah Sang Firman. Yang berdoa ini adalah kemanusiaannya. Ayat 2 itu mengatakan adalah kemanusiaannya. Ngarang seenaknya. Mulai ngarang seenaknya. Lah katanya ini tadi doa Anda Yesus. katakan di sini yang sedang berdoa ini manusia bukan Tuhan. Ya, kemanusiaannya Yesus itu. Nah terus, nah sekarang yang sedang meminta ini Tuhan atau manusia? Saya tanya. Meminta apa maksudnya? Yang mana meminta? Ya di sini lagi berdoa. Ini lagi berdoa ini. Nah, yang berdoa itu. Hah? Yesus Nggak Tuhan mungkin kan goblok. Tuhan berdoa. Waduh. Nah, Bang, ini nggak kok ada mungkin yang kan bilang Tuhan Yesus Tuhan berdoa. goblok? Maksudnya apa ini? Jangan menghina Kristen lah. Nggak boleh. Apapun keyakinan Anda, jangan menghina Kristen. Kita hargai kalau dia mengatakan Yesus Tuhannya. Jangan kau katakan Yesus Tuhan goblok, jangan. Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus. Waduh, Itu. Pak Stephen, saya gak ikutan ya. Ini orang yang mengatakan Yesus Tuhan goblok, jadi saya nggak ikut campur. Saya bilang kamu goblok, bukan Tuhan Yesus goblok. Kamu yang goblok. Tadi Anda katakan Baca Yesus bahasa Tuhan Inggris saja goblok. kamu nggak ngerti. Hah? Baca bahasa Inggris saja kamu nggak ngerti, apalagi baca Quran kamu Tuh, yang Pak bahasa Stephen Arab. dengerin. Di sini bukan manusia, tapi Tuhan yang lagi berdoa, Pak Stephen. Nah, udah, Pak Stephen ini berarti yang GOBLGK. Ini manusia, ini Tuhan, bukan manusia. Nggak usah ngomong lurus-lurus Pak Stephen sama mereka ini orang ular ini ular. Dapat balas Tuhannya goblok. Iya, saya kaget tadi. Kok berani ngomong gitu? Ya, daripada Lah, ini- kakinya suka Iya, suka Anda kawin. di sini katakan sebentar. Jadi di sini Tuhan ya, di sini kan Yesus Tuhan. Ini Nanti Anda kamu yakini tuh Yesus kawin. Tuhan. Ngurusin Coba aja, gini, belum, Pak udah Adrianus. kawin belum? Udah Pak kawin sama Adrianus. anakku 6 tahun Aduh, belum? ini bukan niat Hah? diskusi nih mah. Ngapain diskusi sama orang gila kayak Terus kamu? kau ngapain naik? Terus kau ngapain naik? Terus kau ngapain naik Baluap? Kau naik ngapain Baluap? Botol, bodoh dan tolol kalian Iya itu. kau ngapain? Kau lah botol. Kau gak mau diskusi tapi kau naik. Coba, ayo. Kalau kau pinter Baluap, kau jangan minta naik. Udah. Saya pintar, makanya Oh, ya, kalau kau pinter, ngapain kau naik? Ngapain kau naik kalau kau pinter? Nabi kamu suka entot-entot itu. Oh, dia tapi menghapus dosa ya. Adrianus, Adrianus, Umur 6 tahun. ku kasih tahu sama kau ya Adrianus, Tuhan kau lahir dari selangkangan. Tuhan kau lahir dari selangkangan. Tuhan kau netek. Tuhan kau netek Baluap. Udah, Dulu ya. dia bukan niat diskusi, dia bukan niat diskusi udah. Udah turun dia. Pak, ajarannya kasih banget Pak itu Pak Stephen. Bagaimana? Ulangi. Ajaran teman Bapak kasih banget. Aku nggak tahu. Oke, kita lanjut bahas lagi. Jadi ini perikop ini doa Yesus untuk murid-muridnya ya. Iya, betul. Itu Yesus sedang berdoa pada Bapa, doanya itu diperuntukkan untuk murid-muridnya.
Ya. Nah, dia berdoa kan? Ya, yang berdoa, aku jelaskan lagi ya, yang berdoa ini adalah kemanusiaannya Yesus. Sebab apa aku katakan begitu? Karena Allah atau Tuhan itu mana mungkin dia berdoa kepada Tuhan. Iya juga ya. Tapi ini kemanusiaannya Tuhan, kemanusiaannya Yesus. Itu. Makanya di ayat 3 dia katakan dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dia tidak mengatakan dan mengenal aku, mengenal Yesus Kristus. Terus ketika dia berdoa gini, Tuhannya kemana, Pak? Tuhan itu ada di mana-mana, Bang. Allah itu roh. Oh. Dia ada di mana-mana. Ya kalau dia ada di mana-mana berarti yang lain juga Tuhan dong, Pak, kalau gitu. Yang lain bagaimana, Bang? Ya sekarang gini, di sini Yesus manusia, Tuhannya ada di mana-mana. Lah Bunda Maria juga manusia, Tuhannya ada di mana-mana. Apa bedanya? Kalau Tuhan di mana-mana berarti Tuhannya Jangan- banyak, Pak jangan- Stephen. artinya Mohon jangan maaf, Pak sampai Stephen. gagal, Pak. Pak Stephen, kalau Anda mengatakan Tuhan di mana-mana berarti Tuhannya banyak dong. Tuhan Ada itu di satu, utara, Bu. ada di barat, ada di selatan, ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Bandung. iya, benar. Kan Tuhan di mana-mana. Benar. Tapi Berarti hanya Tuhannya dia itu banyak saja. dong. Berarti Tuhannya Hanya banyak. dia satu-satunya. Hanya dia itu saja. Berarti Tuhannya bukan hanya dalam diri Yesus kan? Ketika kalian berdoa Tuhannya di bukan sana, hanya dalam diri Yesus, benar nggak? kan sudah dikatakan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di Lah mana-mana. iya. Tahtanya di surga. sini Yesus manusia. Dengerin Pak. Tahtanya di surga. Iya, di sini Yohanes 17 ini Yesus manusia. Pada saat bersamaan, saya yakin Bunda Maria juga manusia. Pada saat bersamaan, bahkan Yudas juga manusia. Tentara Romawi juga manusia. Pada saat bersamaan. Ya. Loh, kalau Bunda Maria manusia, Tuhannya di mana? Ya Tuhan ada di mana-mana. Yesus ketika itu dia manusia, saya tanya Tuhannya di mana? Loh, Tuhan itu ada di mana-mana. Apa bedanya dengan mereka? Beda, Bang. Yesus itu bukan sama dengan Maria. Yesus itu bukan Yang sama bilang dengan sama Yudas. siapa? Yesus yang dilahirkan Bunda Maria, Bunda Maria yang melahirkan, Pak. Makanya jangan katakan sama begitu dengan Maria, jangan contohkan sama dengan Yudas, dengan tentara Romawi, jangan sebab Yesus itu datang dari atas. Mas Stephen ngerti nggak sih maksud Pak Ali tadi bahwa Yesus dan Maria Tuhannya di mana-mana? Ngerti nggak sih maksudnya? Kalau menurut kalian Tuhan ada di mana? Hah? Kalau menurut kalian Tuhan ada di mana? Tuhan nggak kelihatan, nggak tahu di mana. Jelas. Gini, Pak. Tadi kan aku sudah katakan Allah itu roh. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Gitu lagi. Gitu. Allah itu roh, Iya, bukan makanya- sat, Pak. Iya, makanya gini Pak. Makanya gini Pak Stephen. Makanya gini. Ketika Yesus yang manusia dia berdoa kepada Tuhan, maka dia bukan Tuhan, benar nggak? Apa bingung dulu di sini? Bagaimana ulangi, Pak? Ketika Yesus Ini ada ribut Pak dengan musik, ini ada acara. Ulangi, Ya. gimana? Ketika yang tadi kita bahas ya Yohanes 17. Ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, maka bisa dipastikan waktu itu dia bukan Tuhan, benar nggak? Ya dia Tuhan, Bang, tapi dia ada dua sisinya. Kealahan dan kemanusiaan. Kok jadi berubah sekarang? Bukan berubah, memang begitu. Nah, saya tadi tanya, begini Bang. Di aku- Yohanes 17, ketika Begini, dia Bang, berdoa, begini. itu manusia atau Tuhan? Saya tanya. Begini Bang. Makanya di ayat 3, sorry ya, jangan dulu potong. Makanya di ayat 3 dia katakan mereka mengenal Yesus Kristus. Karena abang tidak mengenal Yesus Kristus. Kalau aku mengenal, murid-muridnya mengenal. Dia kan bilang mereka itu siapa mereka itu? Murid-muridnya. Mereka mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Aku mengenal saya dia. kenal. Dia utusan Tuhan berarti kan? Iya betul, dia diutus. Iya, betul. Benar. Dia diutus. Nah,
Nah, sekarang oke, selanjutnya kan mengatakan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Betul, dia diutus. Ya, Iya. betul, dia utusan kan. Nah, sekarang Tetapi kalian begini. tidak kenal, tapi kalian tidak kenal siapa Yesus Kristus itu. Tidak Oke, kenal. nah sekarang begini. Untuk mengidentifikasi siapa Yesus, bisa merujuk kepada Yesus dan kepada Yohanes. Sepakat ya? Nah, siapa Yesus itu yang dikenal sebagai utusan dan wajib diakui, itu kan ada di 2 Yohanes 1 nomor 7, Pak. Oke, aku kasih contoh ya. Siapa Lu Yesus kasih itu? contoh. Itu ayatnya ada. Iya, ayatnya juga aku akan aku katakan ini. 2 Yohanes 1, Pak. 2 Yohanes 1. Ini maaf, ini ada ribut dengan musik. Aku mau jauh dari rumah ini. Nah, Ada masalahnya wifi hilang. iya udah di mute aja Pak, di mute biar saya bantu. Di mute nih. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, Anda percaya nggak Yesus Iya, itu? benar. Nah, berarti saya juga nggak salah kalau mengakui dia itu manusia, dia itu utusan Tuhan. Benar, dia datang sebagai manusia. Yang datang dan sebagai manusia itu siapa? Aku keluar dan Yesus datang lah. dari Allah. Nah, iya, Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus Lah itu? emang yang datang loh. Sebentar. Dari Allah Dia- apa dari rahim Maria? Dari Allah, Bang. Dia katakan sendiri di dalam Yohanes 8 ayat 42. Jika Allah Nah. adalah Bapamu, kamu juga akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dan datang dari Allah itu bukan dagingnya, bukan. Firman Oke. Allah itu, sang firman itu keluar. Sebentar. Turun ke dalam Sebentar. dunia lewat perawan Maria. Berinkarnasi jadi Yang manusia. berasal dari Allah, yang berasal dari Allah bukan dagingnya. Saya coba ingin pegang lagi nih. Benar ya? Oke. Yang berasal dari Allah bukan dagingnya. Masih dipegang, Pak? Firman-Nya. Iya, firmannya yang keluar, turun ke dalam dunia lewat perawan Maria, berinkarnasi jadi manusia yang disebut dengan utusan. Loh, dengerin Pak. Tadi Anda katakan yang berasal dari Allah itu bukan dagingnya. Anda mau ralat nggak nih? Mumpung masih ada waktu. Tuh, enggak, proses dagingnya itu di dalam kandungan Maryam. Firmannya itu masuk situ. Berkat Roh Kudus, berkat kuasa Allah, Roh Allah itu dia berproses di dalam kandungan Siti Maryam, dilahirkan. mulai ragu dia. Ragunya bagaimana, Pak? Aku ulangi ya. Siapa Yesus Kristus itu? Menurut saya Enggak, dan menurut sekarang begini. Dengar, Sekarang Pak, begini. dengar dulu. Beri aku Apakah yang kesempatan berasal dari Allah itu hanya Yesus? Sang firman dia, Pak. Dia sang firman. Contohnya begini, Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Dan sang firman itu yang ada pada Allah itu dialah Yesus Kristus. Aduh, pertanyaannya. Bingung kok, Pak? Bingung. Bukan, Makanya- dengerin Pak pertanyaan saya. Apakah yang berasal dari Makanya Allah itu begini, Pak. hanya Yesus? Begini, Pak, jangan dulu ke situ, Pak. Makanya kata Yesus Kok kepada jangan dulu ke situ? murid-muridnya, Itu pertanyaan saya tadi. supaya Bapak tahu siapa Yesus itu. Beri aku kesempatan dulu ngomong nih. Sabar Pak, sabar. Supaya diskusi kita bagus ini. Kata Yesus kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Elia, Yeremia, Yohanes Pembaptis atau salah satu dari nabi. Tetapi menurut kamu, siapa aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau oleh Mesias, anak Allah yang hidup. Siapakah anak Allah yang hidup itu? Siapakah anak Allah yang hidup itu? Siapakah dia? Dialah sang firman Allah itu sendiri yang turun ke dalam dunia lewat perawan Maria jadi manusia yang disebut dengan utusan. Di dalam Yohanes 6 juga dikatakan, engkaulah Mesias,
yang kudus dari Allah. Oke? Ngedongeng Yang aja jadinya. kudus dari Allah. Pertanyaan saya, apakah hanya Yesus yang berasal dari Allah? Itu kok Sorry, ada debat ini. Ini ada orang-orang ribut ini. kenapa lah Ulangi, Pak. muter-muter? Ulangi. Bukan muter-muter. Apakah hanya Bapak yang nggak Yesus? mengerti. Apakah hanya Yesus yang berasal dari Allah? Saya tanya. Iya, kenapa? Hanya dia yang keluar datang dari Allah. Loh, Hanya dia yang keluar dan datang dari Allah. di dalam Apa? kitab Anda 1 Yohanes 4 nomor 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Di sini apakah Anda masih bertahan hanya Yesus yang berasal dari Allah? Anak rohani, Bang. Anak-anak rohani, Bang. Bukan anak-anak Allah yang keluar dari Allah, enggak. Anak-anak rohani. Makanya ingat, kiasan anak Allah itu siapa? Kenapa Anak sih domba udah Allah itu tua siapa? masih pikirannya kayak Anak-anak Allah itu anak-anak? siapa? Jangan begitu, Ya, Pak. tadi- Kamu nggak bisa. Loh, Makanya dengerin, kamu Pak, jurumuskan aku ketika seperti saya bilang anak-anak. tadi, ketika saya bilang, saya tanya sama Anda, apakah hanya Yesus yang berasal dari Allah? Anda katakan iya. Iya. Padahal banyak ayatnya, orang lain pun dikatakan berasal dari Allah. Itu banyak. Saya mengutip salah satunya dari sekian ayat yang banyak. Jadi orang-orang itu keluar dari Allah, datang dari Allah. Jadi orang-orang itu datang dari Allah. Nah, makanya saya uji. Oke, apakah Yesus juga dari Allah? Saya tanya. Saya tanya sama Anda. Iya. Iya. Oke. Berarti Yesus bukan lewat dari Maria, bukan? Berulang-ulang dikatakan, Pak. Saya tanya. Yesus datang. Saya tanya, yang keluar dari rahim Maria siapa? Yesus yang manusia, Pak. Yesus. Nah, sama aja kan? Manusia lain juga keluar dari rahim ibunya, bener nggak? Benar. Sorry, Pak, benar. aku mut ya. Sorry, aku Nah, mut. benar kan? Segini. Ya. Nah, artinya sama, manusia itu dari rahim ibunya sebagaimana Yesus juga keluar dari rahim ibunya. Rohnya dari Allah, sama. Yesus juga rohnya dari Allah. Ketika rohnya itu mengikuti pengajaran Tuhan, Mana ada manusia keluar dari perawan Maria, dari perawan wanita. Hanya Maria yang perawan. sekarang sudah bergeser Hanya lagi. Maria yang Tuhan kehendaki lewat dia. Perawan, mana ada perawan? Oke. Anda Manusia lahir. Anda percaya di dalam kitab Anda dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, Anda yakin tidak ada mustahil bagi Tuhan? Kenapa Anda Nah, akan kalau ragu? Tuhan menghendaki, Kenapa dengan Anda ragu kalau dengan Tuhan, Yesus? dengerin. Kalau Kalau Anda tidak- Tuhan kalau menghendaki, Anda yakin- dengerin Dengar dulu, Pak, sebagaimana dengar juga dulu. kepada Kalau Elizabeth Anda dia datang. yakin masalah. Loh, kenapa Cuma- mulai terguncang ini? Oke, silakan. Ya. Kenapa Anda, kalau buat kita memang tidak mungkin, tetapi ketika yang Maha Kuasa menghendaki, apa susahnya buat Tuhan? Tuhan bisa menghadirkan seorang anak manusia dari rahim seorang wanita suci, seorang perawan. Kalau Tuhan menghendaki, Pak Stephen juga bisa keluar dari dalam bambu, bisa keluar dari batu kalau Tuhan menghendaki. Buktinya sudah banyak Tuhan menghendaki Hawa keluar dari tulang rusuknya Adam. Kalau Tuhan menghendaki, apa susahnya Pak bagi Tuhan? Ini tentang Tuhan yang maha hebat. Iya, kalau sama dengan kalau iman percaya Bapak juga begitu, tidak ragu dengan kemahakuasaan. Kenapa Anda ragu dengan Yesus Kristus yang jadi manusia, Ya Pak? itu Yesus Kenapa? itu membuktikan ada Sang Maha Kuasa menciptakan ciptaannya tanpa melalui proses hubungan suami istri. Bukan percaya
kepada Yesusnya yang ciptaan Tuhan, tetapi yang kita percaya kehebatannya, keagungannya itu adalah yang menciptakan Yesus, bukan hasil ciptaannya, Pak. Yesus ciptaan. Yesus ciptaan. Anda Ya. ragu kemahakuasaan Loh. Allah. Karena kemahakuasaan Allah, dia bisa jadi apa-apa saja, Pak. Nah, sekarang gini saya Karena tanya. kemahakuasaan Allah, Oke, dia bisa jadi oke. manusia, Pak. Silakan Anda tertawa ragu dalam itu, Pak. kesedihan. Anda Masih ada ragu. waktu buat tertawa. Kalau manusia Oke. jadi Allah, manusia jadi Tuhan, tidak ada, Pak. Tetapi kalau Allah yang jadi apa saja, bisa, Pak. Itu. Dan Anda Katanya meyakini Anda tidak contohnya ragu. Yesus. Oke. Katanya Anda Kita tidak ragu. uji akal sehat Anda. Kita uji akal sehat Anda. Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kan gitu. Dan Yesus manusia seutuhnya 100%. Hei, Aku dengar kalau aku buka mute ini ribut dengan musik, Pak. nggak apa-apa, ribut-ribut sekalian lah. Ayo, nggak pusing amat sih. Iya, ribut maksudnya ribut berisik loh. Ya, ribut berisik ya maksudnya. Iya. Ya udah, Anda yakini kalau Tuhan Anda itu menjadi manusia seutuhnya, yaitu Yesus, kan gitu. Iya. Dan Yesus adalah manusia 100%. Ya. Nah, Anda katakan mustahil ada manusia menjadi Tuhan, benar nggak? Masa kamu hanya katakan manusia Dengerin dulu kenapa mulai akal sehatnya ditolak. Dengerin. Anda tadi katakan, dengerin. Kenapa Anda malah jadi ngajak ribut? begini, Bang. Hei, jangan jadi begini. Anda Dengar tadi dulu, katakan Bang. mustahil Anda punya ada asumsi manusia sendiri. menjadi Tuhan. Hei. Anda memaksakan Dikit supaya lagi. aku ikut kamu. Salah. Dikit lagi, Jangan sabar, memaksakan. Pak. Sabar. Yesus itu Anda tadi datang sebagai katakan. manusia dan kealahannya. Kenapa kamu nggak ngomong kealahannya? Kenapa? Nggak berani? Iya, sekarang Yesus manusia 100%. Begini Pak. Seandainya Yesus datang tidak jadi manusia, dia datang seutuhnya roh, terus ada suara yang berbunyi-bunyi. Kamu bingung, Pak, siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini? Kok ada suara nggak ada orangnya? Makanya dia datang sebagai manusia supaya orang itu dengar perkataannya. Paham, Pak? Paham. Pak Stephen kejebak statementnya sendiri. Kejebak, Pak. Kamu udah nggak bisa, maka kamu lari dengan lucu-lucu begini. Loh, kamu putar-putar dengan lucu-lucu. Anda tadi katakan bahwa Tuhan bisa menjadi apa saja. Atau Anda katakan berarti bukan ciptaan ya. Oke. Iya. Ya. Tuhan bisa menjadi manusia, tetapi manusia tidak bisa menjadi Tuhan, kan gitu. Iya. Nah, berarti manusia Yesus tidak akan menjadi Tuhan, benar nggak? Manusia Yesus tidak, sedangkan dia ada sorry ini ada masukan ini, ada yang nelpon ini. Ya, silakan. Aku mau tunggu. Teleponan dulu kali aja dari Paulus, Pak. Maaf. Masuk Bang Oji, mau ngopi udah dingin. Udah lanjut lah. Lu udah nge-lag gitu Bang Alif. Ya kalau Yesus diyakini sebagai manusia 100%, ya mustahil jadi Tuhan kalau gitu. Kan manusia 100%. Ya oke, sorry, aku nerima telepon tadi. Oke, lanjut. Halo. Halo. Pak Stephen, gini Pak Stephen. Sebenarnya gini. Ketika diyakini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu tentang kemahaannya, kehendaknya, atau memang Tuhan itu mau berubah-ubah sih sebenarnya? Kemahakuasaan itu segala-galanya, Bang. Iya, contoh gini.
Iya, contoh begini, Dia bisa jadi manusia. itu mah bukan kemahakuasaannya, papa. Papa lagi saya ngomong, kangen orang tua jadinya. Pak, dengerin. Contoh ketika Elizabeth mengandung, kata Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Tuhan Maha Kuasa bisa membuat Elizabeth mengandung padahal dia mandul, bener nggak? Iya. Nah, itulah Tuhan Maha Kuasa. Tanpa Tuhan itu berubah menjadi Yohanes, menjadi janin. Nah, begitu juga kemahakuasaan Tuhan ditunjukkan kepada Bunda Maria. Walaupun dia tidak disentuh oleh seorang laki-laki, karena Tuhan Maha Kuasa ketika menghendaki Maria hamil, ya hamil Maria. Betul. Nah, Tuhan itu tetap eksis dalam keberadaannya, dalam keadaannya tanpa berubah menjadi manusia. Ya, berubah jadi bagaimana? Loh, Maha Kuasa mana? Tuhan dengan menghendaki menciptakan Yesus di dalam Maria, atau justru Tuhan sendiri yang berubah menjadi manusia? Saya tanya, hebatan mana? Ulangi bang, ulangi. Aku belum tangkap baik-baik itu. Bagaimana? Capek. Pak Stephen, Pak Stephen, kenapa Anda menolak akal Intinya sehat? bang, kandungan di dalam kandungan di dalam Bunda Maria itu, sang perawan Maria itu dari Allah. Roh Kudus menaungi dia. Roh Kudus yang menaungi dia. Firman itu jadi manusia yang ada di dalam kandungan itu. Dia turun lewat perawan Maria, berproses jadi manusia. Iya, dari Allah bukan berarti Seperti Allah yang itu katakan, sendiri loh Pak. Dari Allah bukan berarti Allah itu sendiri. Sang firman itu dikatakan dalam Yohanes kan, firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Suara yang aku dengar ini, suara kamu yang aku dengar ini adalah kamu Pak, bukan orang lain. Kamu sendiri Pak yang aku dengar. Iya jelas kan. Kamu bilang innalillahi itu, dia kan kamu sendiri yang ngomong. Bedakan Pak Perkataanmu itu. pribadi saya Itu dengan suara saya. Kalau seandainya dia turun ke dalam dunia tanpa Yesus, tanpa daging, ada suara tapi nggak tahu siapa yang ngomong. Ada suara Israel. Nah, itu Mengapa ketika kamu Tuhan tidak percaya kepadaku? Tuhan, Ada suara tapi tidak ada orangnya. Makanya orang-orang lari. padahal sudah banyak banyak ayat, itu sudah banyak dia datang contoh di jadi kitabnya manusia. sendiri. Makanya dia datang akal sehat jadi itu manusia. bisa diterima. Tetapi memang ini kekuatan doktrin inilah yang mendobrak akal sehat. Ini lucunya. Ketika tentang masalah kekuasaan Tuhan, Pak, itu banyak dibuktikan di kitab Anda, tanpa Tuhan itu harus menjadi makhluk ciptaannya, Pak. Kan makanya di ayat 13-nya itu dikatakan, itu dari Allah yang diperanakan, bukan dari keinginan laki-laki atau keinginan daging. Orang-orang itu banyak. Artinya bukan hanya Yesus. Oke, begini Pak ya, dengar dulu. Lihat, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan oleh dia dunia diselamatkan. Jadi dia harus datang Pak, jadi manusia. Bukan dogma, bukan doktrin ini. Itu nyata Pak. Dia turun ke dalam dunia ini untuk penebusan dosa Pak. Dan barang siapa yang percaya, dengar dulu Pak. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, oke? Barang siapa yang percaya, kalau Anda tidak percaya, tidak kena Pak Percayanya sebagai apa, saya tanya? Ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Kok sebagai Tuhan? Lah itu tadi Yesus Kristus. Nah ini mulai error lagi. Error, supaya yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, benar gak?
Di dalam nama itu Pak Yesus Kristus. Makanya Yohanes 17 ayat 3, 17 ayat 3 dikatakan dikatakan itu. Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus bukan mengenal aku ya. Supaya mengenal Yesus siapa yang Kristus. percaya Siapa yang kepadanya, menyelamatkan? Siapa yang Ini menyelamatkan? Yesus Kristus, Pak. Yesus Kristus. siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Kata Yesus kan gitu. Nah sekarang gini, kata Yesus agar memperoleh hidup yang kekal itu apa syaratnya? Apa syaratnya? Itu aja dulu. Yaitu Yohanes 17 nomor 3 itulah. Nah, di situ kan dikatakan dan mereka mengenal